warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa mengikuti kajian rutin ini. Untuk sore hari ini adalah kajian mengenai ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu akidah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiyah untuk mengikutinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pembahasan kita sore hari ini, untuk hari ini adalah kita melanjutkan tentang contoh-contoh dari kekufuran yang dari hati. Kemarin apa dalilnya? Dari Al-Quran yang menandakan bahwasanya ada kekufuran yang itu datangnya itu dari keyakinan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kemarin adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ada bimbang, tidak ada keraguan. Keraguan itu letaknya di mana? Itu dalam hati. Kalau ragu tentang adanya Allah, tentang adanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, kemudian Al-Quran itu dari Allah atau tidak, kemudian ragu tentang bahwasanya Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad atau tidak, maka bisa menjadikan orang tersebut itu keluar dari Islam. Jadi kita harus mengetahui ini supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Ini bukan, sekali lagi, bukan menakut-nakuti. Akan tetapi ini bentuk kasih sayang ulama-ulama kepada kita supaya kita itu tidak terjatuh padanya. Karena sering kita ulangi, sering kita penjelasan ini sering kita ulang bahwasanya kita mengetahui perkara yang jelek kayak seperti ini kan perkara yang jelek itu. Ada orang tersebut, kemudian contoh-contoh di sini adalah bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, itu kan perkara yang jelek. Itu bukan untuk melakukannya, akan tapi supaya kita menjauhinya. Jadi mungkin saya kan tidak tahu karena kita ngajinya adalah online. Itu banyak dari sekian jamaah yang baru ikut kajian ini, atau sebelumnya itu tidak mengikuti apa yang kita jelaskan. Kemudian ketika mengikuti itu ada contoh-contoh yang ini, contoh-contoh yang bisa mengeluarkan orang tersebut keluar dari Islam. Bisa saja dia salah sangka, bisa saja dia salah paham. Loh, kok keluar Islam terus, begitu kan? Padahal tidak dari awal. Tapi kalau dari awal dia mengetahui, maka dia tidak akan ada prasangka yang jelek. Makanya setiap kita pertemuan ini, setiap kita ada pertemuan mengkaji tentang ilmu akidah, terkhusus dari contoh-contoh yang bisa mengeluarkan dari Islam, itu jangan sekali-kali langsung kita contohkan, akan tapi kita ulangi. Ini adalah contoh-contoh, umpamanya kita katakan ini adalah contoh-contoh tentang keyakinan yang membuat orang tersebut keluar dari Islam.
Karena kemarin kita jelaskan bahwasanya ulama membagi ataupun membagi perkara yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam itu ada 3. Ada dari keyakinan seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu. Kemudian ada dari ucapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wa kafaru wa laqad qalu kalimatal kufri, dan mereka telah mengatakan kata-kata kufur. Berarti ada dari ucapan-ucapan yang menyebabkan orang tersebut itu keluar dari Islam. Kemudian ada dari perbuatan. Perbuatan tentu orang sedikit banyak tahu bahwasanya sujud pada matahari, sujud pada bulan itu sudah pemahaman yang umum. Makanya dalam Al-Quran juga ada yang pelarangan seseorang itu menyembah pada matahari ataupun bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jadi ini yang umum, tapi yang tidak umum mungkin sebagian orang itu tidak mengetahui ada ucapan-ucapan ataupun keyakinan-keyakinan yang membuat orang tersebut keluar dari Islam. Makanya kita jelaskan supaya tahu bagaimana cara menjauhinya, supaya tahu orang tersebut, supaya dia mengajarkan kepada yang lain untuk tidak mendekatinya. Jadi ini salah satu contoh bahwasanya termasuk dari kekufuran yang itu datangnya dari hati. Itu apa? Menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma' dan maklum minad-dini bid-darurah. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma'. Menghalalkan sesuatu yang sudah haram. Menurut siapa? Bukan menurut ini Pak Yai. Bukan menurut Habib. Bukan menurut orang tua. Bukan menurut, tapi menurut ulama. Ulamanya itu siapa? Ulamanya itu adalah mujtahid. Mujtahid itu seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i. Seperti Imam Al-Auza'i. Seperti Imam Abu Hanifah. Seperti Imam Malik. Seperti Imam Hambali. Ulama ini bersepakat ijma' bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Ini perkara yang haram. Kemudian ada orang datang meyakini bahwasanya itu adalah halal, tahu bahwasanya itu adalah ijma' ulama. Dalam Islam itu sepakat orang-orang yang terpelajar ataupun yang tidak mengetahui bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Kemudian ada orang tahu itu bahwasanya dalam Islam nggak boleh, haram, mengatakan ataupun meyakini, karena di sini adalah contohnya meyakini bahwasanya itu adalah halal, maka bisa keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Mimma la yakhfa alaihi, dan ia tidak samar, artinya tahu dia. Beda kalau ada orang tersebut itu hakikatnya memang tidak tahu. Ini adalah perkara yang menurut ulama semua sepakat ini adalah haram. Semua ulama sepakat ini adalah haram. Umpamanya dia tidak tahu, seperti siapa? Seperti orang yang baru masuk Islam. Ataupun orang itu jauh daripada ulama, jauh daripada pelajaran-pelajaran ulama. Ataupun dia itu hidup di kalangan para ulama, tapi dia itu jauh sekali dari ilmu. Jauh sekali daripada ilmu. Maka kalau memang benar-benar dia tidak tahu, maka ya tidak keluar dari Islam. Meyakini sesuatu yang dia tidak tahu, tapi tetap berdosa. Dia tetap berdosa. Tapi dia tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu. Menyangka bahwasanya itu adalah halal. Padahal dalam Islam itu adalah perkara yang haram
dan itu disepakati oleh para ulama. Sepakat para ulama itu bukan kayak seperti umpamanya ada imam-imam kumpul di suatu tempat, kemudian rapat. Gimana ini? Ini sepakat enggak ini haram? Bukan begitu. Akan tapi dengan ilmu yang dimiliki oleh para imam-imam tersebut, imam-imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dengan ilmu-ilmunya mereka itu mengambil dari nas-nas Al-Quran, kemudian berkesimpulan bahwasanya oh ini adalah haram dengan keilmuannya. Dengan mungkin bisa melalui dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran nggak ada, tapi ada hadis Nabi. Itu dengan keilmuan yang mereka miliki. Ada persyaratan-persyaratan, tidak sembarangan orang. Kemudian begitu juga Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ini adalah haram. Begitu juga dengan keilmuannya Imam Malik, Imam Ahmad itu mengatakan dengan keilmuannya karena mengetahui ilmunya yang sangat-sangat luas mengatakan ini haram. Nah, itu kan terjadi kesepakatan bukan karena mereka itu kumpul di suatu tempat kemudian mereka bersepakat oh ini haram, bukan. Tapi dengan keilmuannya karena mereka sumbernya datang, ilmu mereka itu sumbernya datang dari tempat yang satu, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memaknai suatu masalah, maka mereka itu tidak akan menyimpang. Tidak akan menyimpang. Jadilah mereka dengan keilmuan yang mereka miliki, dengan usaha mereka yang mereka miliki, mengeluarkan hukum bahwasanya ini adalah haram, ini adalah halal. Kesemuanya mengatakan begitu. Sekali lagi yang namanya sepakat para ulama itu bukan kumpul suatu tempat, tapi dengan keilmuannya. Mungkin yang satu ada di negara Baghdad, Irak. Mungkin yang satu ada di negara Mesir. Kan jauh itu. Dulu nggak ada yang namanya internet. Dulu nggak ada yang namanya telepon, nggak ada. Yang satunya mungkin ada di negara Madinah. Yang satunya mungkin ada di negara Tajikistan umpamanya. Kan saling berjauhan itu. Katakanlah umpamanya pendekatannya satunya di negara Indonesia, satunya di negara Eropa, satunya negara Arab umpamanya. Mereka saling berjauhan, nggak ada internet, nggak ada telepon pada waktu itu. Tapi dengan ilmunya yang mereka miliki, ilmu yang sangat luas dan mereka jernih, mereka itu berusaha jauh dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka itu sangat jernih pikirannya. Kemudian dengan kemampuan mereka menghasilkan hukum-hukum, oh ini haram karena berdasarkan hadis ini, umpamanya karena berdasarkan Al-Quran ini. Kemudian ulama yang lain mengatakan begitu. Jadi kesemuanya dikumpulkan, ternyata oh ulama Syafi'i mengatakan ini haram, oh ulama Hanafi mengatakan ini adalah haram. Nah, itulah menjadi kesepakatan para ulama. Kalau sudah menjadi kesepakatan para ulama begini, semua orang menjadi tahu, baik yang terpelajar ataupun tidak, kemudian ada orang yang meyakini ini adalah halal, padahal ia tahu, ingat ini, padahal ia tahu ini adalah haram, maka bisa keluar dari Islam. Beda kalau umpamanya perkara tersebut masih diperselisihkan. Beda lagi, tidak akan menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Ataupun orang tersebut apa? Orang tersebut itu memang tidak tahu, orang tersebut memang tidak tahu, maka tidak keluar dari Islam. Seperti apa? Contoh yang ulama sepakat bahwasanya ini adalah haram, seperti zina, kemudian liwat, memasukkan barang dari jalan belakang, kemudian membunuh yang tidak dibenarkan dalam Islam, kemudian mencuri dan gosok. Itu kan sesuatu yang ulama sepakat ini adalah haram. Ada orang dimanapun tahu yang namanya membunuh, yang namanya berzina itu memang adalah perkara yang haram.
Ada orang datang kemudian meyakini ini halal, padahal tahu dia bahwasanya ini adalah haram, maka bisa keluar dari Islam. Beda kalau tidak tahu. Beda kalau tidak tahu. Kenapa? Karena namanya halal, namanya haram, namanya sunnah, namanya makruh, itu tidak bisa dicerna dengan akal. Akan tapi apa? Akan tapi dengan datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bisa, harus karena memang dia tidak tahu, ya tidak keluar dari Islam. Kalau memang benar-benar dia tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, tapi kalau umpamanya tidak tahu, kemudian diomongin ngayal, itu beda lagi. Harus diajarkan kepadanya bahwasanya kamu tidak boleh meyakini bahwasanya zina itu adalah halal. Ini dalam Islam itu adalah haram. Kalau sudah diperingatkan seperti itu, kemudian dia masih meyakini, itu beda lagi. Jadi hukum tadi diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mengetahui bahwasanya ini adalah kesepakatan para ulama, ini adalah haram. Maka orang tersebut itu tidak keluar dari Islam karena tidak mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya, contoh lagi adalah mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas kehalalannya. Dan maklum minad dini bid-darurah, sama dengan tadi kaidahnya. Ya, cuma di sini dibalik, kalau tadi itu adalah menghalalkan perkara yang haram, kalau ini sebaliknya mengharamkan perkara yang halal, yang sudah diketahui oleh orang manapun, artinya orang umum ataupun orang yang khusus, orang yang terpelajar ataupun orang yang tidak terpelajar. Dan dia tahu itu bahwasanya itu adalah halal. Tahu, terus diharamkan, maka bisa keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti jual beli, seperti nikah. Orang tahu, siapapun tahu bahwasanya ini boleh dalam Islam, ini nikah. Orang tahu, siapapun dia, ini boleh, itu dalam jual beli dalam Islam itu boleh. Ada orang datang kemudian dia meyakini bahwasanya ini adalah haram. Ini adalah perkara yang haram. Padahal dalam Islam itu diperbolehkan. Tahu dia bahwasanya itu adalah perkara yang halal, diharamkan, maka bisa keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah menafikan kewajiban perkara yang telah disepakati, ijma' dan maklum minad dini bid-darurah. Seperti sholat 5 waktu, salah satu sujud dalam sholat 5 waktu, zakat, puasa, Ramadan, haji, dan wudhu. Menafikan, oh ini nggak ada dalam Islam ini. Padahal orang tahu bahwasanya ini adalah kesepakatan para ulama. Zakat kalau memenuhi persyaratan itu wajib. Syariatkan dalam agama. Diwajibkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan. Hartanya juga harus memenuhi persyaratan. Kemudian dinafikan, enggak ada ini dalam Islam umpamanya, maka bisa keluar dari Islam. Intinya dia ingkar tersebut setelah dia mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, maka tidak keluar dari Islam. Ingat, jadi di sini ketika dikatakan dia keluar dari Islam itu harus salah satunya kaidahnya itu adalah dia mengetahui, benar-benar mengetahui bahwasanya dalam Islam itu ini adalah disepakati oleh para ulama, bahwasanya ini adalah wajib. Sholat subuh wajib, sholat zuhur itu wajib. Sepakat para ulama. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Beda kalau dia tidak tahu, meskipun itu umum dari para ulama, dari orang-orang yang baik terpelajar ataupun tidak, bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Ada seseorang umpamanya, seseorang tersebut itu naudzubillah, tapi masih muslim ini. Ingat, ukuran muslim atau tidak itu bukan karena meninggalkan sholat itu saja. Kalau dia meninggalkan sholat tapi masih meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib,
karena malas saja, masih malas, atau mengatakan bahwasanya sholat ini tidak wajib, tapi tidak mengetahui. Dan tidak ada perkara-perkara yang menafikan dua kalimat syahadat. Dia tidak menganggap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di suatu tempat. Dia tidak meyakini, tidak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia. Dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Tidak meyakini. Tapi dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mengeluarkan pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia muslim. Kemudian tidak sholat dia. Mungkin salah satu dari, atau dia sholat 4 waktu, tapi salah satu waktu, yaitu waktu subuh, mengatakan dia tidak ada dalam Islam itu sholat subuh. Kenapa? Karena dia ketika malam dia itu bergadang, terutama ketika Ramadan. Ketika Ramadan dia bergadang, siangnya itu bersenang-senang umpamanya, malamnya itu bergadang sampai sebelum subuh dia tidur. Begitu seterusnya, selama hidupnya begitu. Kemudian dia menyangka bahwasanya namanya sholat subuh itu enggak ada. Kemudian disuruh sama temannya, kamu kenapa tidak sholat subuh? Sholat subuh itu tidak ada. Lah, sholat subuh itu ada, tidak ngayal dia. Maka orang tersebut itu adalah orang yang berdosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Yang menyangka bahwasanya sholat subuh itu tidak ada karena dia tidak mengetahui sama sekali. Karena setiap sholat subuh dia itu tidur. Seperti kejadian-kejadian biasanya di sebagian Timur Tengah begitu. Jadi kalau umpamanya bulan Ramadan, sebagian itu mereka itu berpoya-poya mengumpulkan makanan. Jadi seakan-akan bulan Ramadan itu bukan bulan makanan, bulan di mana kesempatan untuk memenuhi meja itu dengan bermacam-macam makanan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dia itu makan, kemudian dia itu main pada waktu itu, pada waktu malam, sebelum subuh dia tidur. Begitu terus, sehingga dia tidak menyangka bahwasanya ada sholat subuh. Kemudian disuruh oleh temannya untuk sholat subuh. Dia memang ada namanya sholat subuh, nggak ada sholat subuh itu, gitu ngomongnya. Tapi dia tidak ngayal seandainya dikatakan bahwasanya ada sholat subuh. Maka orang tersebut itu tidak keluar dari Islam. Karena memang benar-benar tidak mengetahui. Jadi sekali lagi, namanya hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, itu tidak bisa dengan dicerna akal. Harus melalui khobar, harus melalui berita dari siapa, mendengar dari guru. Kita kan mengetahui namanya sholat itu wajib karena mendengar dari guru. Masih kecil kita dibimbing bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, kan begitu. Nggak bisa dicerna dengan sendirinya, kita hanya mencerna, gimana ya caranya, kayak matematika begitu. Nggak bisa. Jadi pengetahuan tentang hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan lain sebagainya, itu adalah dengan cara berita, mengkabari. Artinya kalau orang tersebut itu menafikan sesuatu yang wajib, padahal itu disepakati oleh para ulama, tapi dia tidak mengetahui hakikat sebenarnya, dia tidak mengetahui, benar-benar tidak tahu, kemudian menafikan sesuatu yang diwajibkan, maka orang tersebut tidak keluar dari Islam. Akan tapi kewajiban kita itu mengajarkan kepada mereka bahwasanya ini adalah wajib. Kalau sudah diajarkan kemudian ngeyel, baru itu nanti bisa keluar dari Islam karena sudah tahu, sudah diberitahu, sudah pernah terdengar kepadanya bahwasanya ini adalah wajib, ini adalah disepakati para ulama, ini adalah wajib. Seperti itu tadi, bahwasanya ada sujud dalam sholat itu wajib, rukun bahkan.
kemudian sholat 5 waktu, kemudian zakat, puasa, haji, dan wudhu. Tentu dengan perincian-perincian, haji itu wajib, diwajibkan bagi yang mampu itu. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk contoh-contoh dari kekufuran yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' dan maklum minad dini bid-darurah. Maklum minad dini bid-darurah itu artinya adalah kewajiban perkara tersebut jelas dan maklum. Minad dini bid-darurah itu artinya apa? Seperti orang yang mewajibkan tambahan 1 rakaat terhadap 2 rakaat sholat fardu subuh. Nah, itu contohnya. Maklum minad dini bid-darurah itu artinya adalah semua orang tahu, baik orang yang awam, orang yang terpelajar ataupun orang yang tidak terpelajar tahu bahwasanya oh ini adalah perkara yang tidak wajib. Umpamanya, oh ini adalah perkara yang wajib. Umpamanya. Itu semua diketahui. Itu maklum minad dini bid-darurah. Jadi semua tahu, baik yang terpelajar ataupun yang tidak, bahwasanya ini adalah perkara yang wajib atau ini perkara yang tidak wajib. Itu. Kemudian itu tadi bahwasanya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' dan maklum minad dini bid-darurah. Seperti itu tadi, bahwasanya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Apa itu? Sholat rawatib. Sholat rawatib. Kenapa kamu? Karena tidak diajari, tidak diajarkan kepada, kan biasa kan ada seseorang dari sebagian orang itu mengatakan karena tidak diajarkan bahwasanya sholat rawatib itu sunnah. Kemudian karena dari dulu menekankan untuk sholatlah sunnah, seakan-akan itu adalah perkara yang wajib. Sehingga pada anak turunnya itu meyakini bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Padahal itu bukan wajib, sholat rawatib. Sholat sunnah itu bukan perkara yang wajib. Tapi diwajibkan karena tidak ada penjelasan dari dulu. Hanya saja, tapi dia tahu bahwasanya sholat rawatib itu adalah perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah. Kemudian disuruh untuk tidak sholat, umpamanya disuruh nyuruh kepada anaknya, umpamanya nyuruh kepadanya, kenapa kamu tidak sholat rawatib? Kenapa kamu tidak sholat ba'da zuhur atau qabla zuhur? Itu kan perkara yang wajib umpamanya. Seperti itu. Maka bisa orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Karena sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang setelah atau sebelum 5 waktu. Itu sholat rawatib. Itu kan sunnah itu. Sepakat para ulama itu adalah sunnah. Kemudian dia meyakini bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Maka bisa keluar dari Islam. Atau berniat untuk kufur di masa yang akan datang. Berniat untuk kufur di masa yang akan datang. Umpamanya ada seseorang, dia adalah muslim. Tahun 2030 saya akan keluar Islam. Umpamanya. Atau ada orang mengatakan tahun 2030 saya akan meyakini Allah, umpamanya, na'udzubillah, semoga kita dijauhkan darinya, Allah itu sama dengan makhluknya. Maka seketika orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Karena tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kenapa? Yang dinamakan iman itu kan yakin. Yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau dia itu berniat untuk keluar dari Islam, kufur, keluar dari Islam yang akan datang, baik setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, maka seketika itu dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Karena yang dinamakan iman itu kan yakin. Seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwasanya Allah tidak serupa dengan
makhluknya. Ini adalah perkara yang mahal. Islam itu adalah perkara yang mahal. Jangan sampai orang tersebut meninggalkan Islam karena umpamanya, karena mempunyai pacar yang sangat cantik, cantik sekali, kemudian karena dia agamanya agama yang bukan Islam, kemudian dia meninggalkan Islam. Karena apa? Karena mengikuti calon istrinya tersebut. Ataupun sebaliknya, karena suaminya atau calon suaminya itu adalah orang yang sangat ganteng, kemudian perempuan tersebut meninggalkan Islam. Islam itu sekali lagi lebih dari segala sesuatu karunia di muka bumi ini. Jadi melebihi segalanya. Karunia yang ternikmat, yang paling nikmat, nikmat yang paling agung maksudnya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat Islam. Artinya kalau nikmat Islam itu ya nikmat iman. Artinya ya kita yakin seyakin-yakinnya hanyalah Islam yang benar, tidak ada yang lain. Orang yang meyakini keyakinan bahwasanya selain Islam itu benar, itu bisa orang tersebut keluar dari Islam. Orang yang meyakini bahwasanya atau ragu bahkan tentang kebenaran Islam, maka bisa keluar dari Islam. Jadi seyakin-yakinnya hanyalah Islam yang bisa menyelamatkannya di akhirat nanti. Ini adalah nikmat yang paling agung. Maka jagalah keyakinan tersebut. Jagalah keislaman kita, jagalah keimanan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembah Allah artinya tidak menyekutukan, di dalamnya adalah tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran Islam. Hanyalah Islam yang diakui oleh Allah. Hanyalah Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Jadi sekali lagi jangan sampai karena fitnah, karena tipu daya dunia, ada seseorang yang tadinya muslim, na'udzubillah, dia itu keluar dari Islam. Mengikuti dunia, perempuan, mengikuti perempuan, itu kan juga dunia. Mengikuti laki-laki yang dicintainya, itu kan dunia. Jangan sampai seperti itu. Orang yang ketika di dunia, yang tadinya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, itu adalah kecelakaan yang terbesar. Apalagi dia itu meninggal dalam keadaan bukan muslim. Na'udzubillah. Hidup yang hanya sementara, kesenangan sesaat ini, 100 tahun berapa sih dibandingkan di akhirat nanti yang tidak ada batasnya. 150 tahun. Kita kan nggak ada. Umur kita itu nggak ada. Jarang sekali yang sampai 100 tahun. Jarang sekali apalagi yang 150 tahun. Jadi umur kita itu mahdud. Terbatas, ada batasannya. Tapi kalau di akhirat nanti nggak ada batasannya. Artinya kalau orang tersebut sengsara, sesengsara apapun di dunia, kalau iman itu masih menancap kepada kita, iman yang kita jelaskan, iman yang sebenar-benarnya, maka 80 itu adalah waktu yang pendek dibandingkan kalau dia itu menerima nikmat di akhirat nanti selama-lamanya. Begitu juga kalau orang tersebut itu bersenang-senang di dunia. Kalau dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, kesenangan itu terbatas. Berapa tahun sih? 80 tahun, 100 tahun. Dan nanti dia akan meninggal dalam keadaan bukan muslim, na'udzubillah, dan dia akan mendapatkan kesengsaraan selamanya di akhirat nanti. Bayangkan saja orang yang paling siksa yang paling pedih atau yang paling ringan di antara yang lain, dan itu selamanya, kemarin kita jelaskan adalah bara api ditaruh di telapak kaki, dengan itu otaknya mendidih, dan itu selamanya dan tidak akan pernah diringankan. La yukhaffafu anhum min azabiha, la yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak ada keringanan bagi orang kafir di akhirat nanti, tidak ada. Makanya para jamaah sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui perkara-perkara yang jelek ini, perkara yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, dari keyakinan, itu adalah bentuk nikmat. Bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita itu sangat-sangat bersyukur. Ya Allah, bersyukur sekali. Saya itu mengerti tentang ini sehingga kita tidak ada keyakinan seperti itu. Sehingga kita tidak ada ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Sehingga kita tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi itu adalah nikmat yang tidak tertandingi, nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah atau berniat untuk melakukan salah satu di antara kekufuran-kekufuran yang telah disebutkan di atas. Berniat untuk melakukan kekufuran. Seperti apa yang dilakukan di atas itu? 10 tahun berikutnya saya akan umpamanya ada seorang mengatakan saya akan ragu tentang adanya Allah. Kan kemarin dicontohkan ragu tentang adanya Allah, apakah Allah itu ada atau tidak, itu kan bisa keluar dari Islam. Dia bermaksud, bertekad, berniat dalam dirinya pada tahun yang akan datang akan melakukan itu. Maka orang tersebut itu langsung dihukumi keluar dari Islam. Jadi perkara-perkara yang telah lalu yang bisa mengeluarkan dari Islam, kalau dia diniatkan sekarang, maka bisa keluar dari Islam seketika. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu contoh-contohnya adalah atau ragu-ragu di hatinya antara melakukan atau tidak. Kalau tadi kan berniat, kalau ini ragu-ragu. Saya tahun 2030 umpamanya ada seseorang meyakini dalam hatinya begitu, percaya Allah atau tidak ya, umpamanya. Ragu dia, maka orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Bukan terlintas di hati saja tanpa ia kehendaki, maka ini tidak membatalkan imannya. Tapi kalau hanya lintasan, ragu itu berarti 50-50. Itu. Ataupun meskipun 70-50, intinya apa? Lintasan hati, sesuatu yang datang kepada kita, yang kita itu tidak mampu untuk menolaknya, hanya lintasan, tanpa ditanam sehingga menjadi keraguan, maka itu tidak akan berbahaya bagi kita. Biasanya setan kan begitu, menjerumuskan kita. Umpamanya ada setan itu membisikkan kepada seseorang supaya mengikuti dia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi. Umpamanya, setan membisikkan begitu. Kemudian yang menjadikan Allah siapa? Itu kan bisikan-bisikan setan itu. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah, amantu billahi wa rasuli. Tidak ada daya upaya untuk kita menghindar dari maksiat kecuali atas penjagaan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali Allah Ta'ala yang menolong kita. Saya tetap beriman, yakin, tidak ada keraguan kepada Allah dan Rasulnya. Kita katakan begitu. Itu lintasan-lintasan yang dibisikkan oleh setan supaya seorang tersebut itu mengikutinya. Supaya orang tersebut mengikutinya, supaya terjerumus. Maka na'udzubillah, kalau dia lintasan itu ada pada dirinya, sampai menimbulkan keraguan, iya atau tidak ya, Allah Subhanahu wa taala umpamanya diciptakan atau tidak ya, maka bisa keluar dari Islam. Jadi kalau hanya sekedar lintasan, sesuatu yang terlintas saja, yang kita itu yang datang kepada seseorang tanpa dia bisa menolaknya, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah, amantu billahi wa rasulih. Jadi katakan begitu, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Itu adalah setan-setan yang ingin menjerumuskan orang tersebut supaya jadi pengikutnya. Kalau sudah menjadi pengikutnya, maka setan tersebut itu akan bangga. Maka kita yang akan celaka, yang akan celaka. Maka kita harus tahu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah
mengingkari status Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat Rasulullah. Tahu dia bahwasanya sahabat Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengingkarinya, bukan sahabat dia umpamanya, karena ada permasalahan apa umpamanya. Ada sebagian karena ini dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengingkari tentang kesahabatan Abu Bakar. Padahal tahu dia itu adalah Abu Bakar itu adalah sahabat, karena kesepakatan para ahli tafsir bahwasanya dalam Al-Qur'an idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idz yaqulu li sahibihi, ketika mengatakan kepada sahib, temannya. Siapa yang dimaksud sahib itu? Ulama tafsir mengatakan semua ulama muktabar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya itu adalah Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar sudah dinas dalam Al-Qur'an. Ada orang mengingkarinya, tahu bahwasanya itu adalah sahabat Abu Bakar, bahwasanya itu adalah seorang sahabat, maka bisa keluar dari Islam. Kemudian atau kerasulan salah satu di antara para rasul, yang kerasulan mereka telah disepakati oleh para ulama secara ijma'. Para ulama itu maksudnya adalah mujtahid, sekali lagi. Yang berhak untuk ijma', sekali lagi, itu adalah ulama mujtahid. Sekalipun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad Ibnu Hanbal. Itu. Ada seseorang menafikan tentang Rasul, mengingkari tentang kerasulan dari rasul-rasul yang telah disepakati oleh para ulama. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Ada sebagian kelompok yang mengingkari tentang kenabian Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah nabi sekaligus rasul. Dia mengingkarinya. Kenapa? Karena kata dia, karena dalam hadis yang di Imam Bukhari atau di Muslim yang menjelaskan tentang syafaat, katanya di situ tertera bahwasanya yang pertama kali menjadi rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Pernah saya jelaskan ini, bahwasanya dalam hadis Bukhari ataupun Muslim itu dijelaskan tentang syafaatul uzma yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu punya hadisnya, bahwasanya orang-orang berbondong-bondong umat dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian ketika datang kepada Nabi Nuh tersebut, bunyinya begini. Padahal orang tersebut kalau dari awal membaca bahwasanya orang-orang itu kan datang kepada Nabi Adam. Adam berarti nabi. Tapi anehnya sebagian kelompok itu karena suka memotong-motong, hanya membaca sebagian saja. Sehingga di sebagian teks daripada hadis tersebut, ketika orang-orang tersebut itu datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan begini, ya Nabi Allah Nuh, anta awwalu rusulillah. Ya Nabi Allah Nuh, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah. Sehingga sebagian kelompok apa? Sebagian kelompok mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali menjadi nabi itu adalah Nabi Nuh. Mereka apa? Mengingkari Nabi Adam. Karena dalam hadisnya begitu. Padahal kalau ditelusuri, sebelumnya juga mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi dan rasul. Karena ada hadisnya. Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Adamu faman siwahu minal anbiya'i tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan selainnya dari para nabi itu menegaskan bahwasanya Adam itu adalah seorang nabi. Akan tapi karena orangnya hanya membaca sepotong-sepotong, sehingga mereka itu beranggapan bahwasanya sebelum Nabi Nuh itu tidak ada nabi. Karena di hadis Bukhari tentang syafaat,
menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah orang yang pertama kali diutus Allah. Padahal artinya bukan begitu. Arti yang sebenarnya adalah Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi ketika terjadi kekufuran. Jadi kalau ada orang ataupun kelompok yang mengingkari tentang kenabian ataupun kerasulan yang disepakati oleh para ulama tentang kenabian dan kerasulannya, maka bisa keluar dari Islam. Beda kalau umpamanya dia belum disepakati tentang kerasulannya. Siapa? Seperti Binyamin, saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarin kita jelaskan tentang perkara-perkara yang wajib dimiliki oleh para nabi-nabi Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi nabi-nabi Allah salah satunya adalah tidak berbuat dosa besar baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Nah, para ulama sebagian mengatakan bahwasanya Binyamin ini termasuk nabi. Kenapa? Karena dia tidak ikut-ikutan dengan saudara yang lain yang berbuat maksiat, yaitu seperti memukul Nabi Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan mengatakan bapak mereka Nabi Yakub itu telah sesat. Itu kan bisa keluar dari Islam itu. Maka itu tidak akan pernah dilakukan oleh para nabi Allah. Makanya para ulama sebagian mengatakan Binyamin itu adalah nabi. Kemudian yang kedua adalah Nabi Khadir alaihissalam. Ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, itu adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengingkari satu huruf yang disepakati ijma' sebagai bagian dari Al-Quran. Mungkin untuk saat ini atau sore ini sampai di situ. Semoga para jamaah sekalian selalu istiqomah mengikuti kajian ini dan selalu mendapatkan hidayah, kekuatan dari Allah sehingga bisa mengikuti kajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Bentar saya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang berkeyakinan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama? Apakah air sebagai makhluk pertama sudah ijma? Ya, setahu saya itu adalah ijma bahwasanya air tersebut itu adalah makhluk yang pertama, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu adalah waja'alna minal ma'i kulla syai' waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Artinya semuanya bahannya itu dari dari air. Berarti itu adalah air itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar dia menganggap bahwasanya Nur ataupun Nur Muhammad itu makhluk yang pertama, tidak tahu, maka ya dia berdosa, tidak keluar dari Islam. Amin. Rasulullah. Assalamualaikum. Izin bertanya, titik tertinggi keimanan seseorang itu seperti apa, Ustadz? Ya, ini sangat penting sekali. Titik ketinggian keimanan seseorang itu adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah ada tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa bertempat. Kenapa? Itu yang diutarakan itu adalah ucapan dari waliul kutub, wali Allah, wali kutub, waliul ghaus. Jadi ada istilah wali-wali itu adalah wali al-ghaus, wali al-kutub, itu kan. Siapa pemimpin wali pada saat itu? Yaitu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak karomah-karomahnya, kelebihan-kelebihannya.
Bahkan dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, katanya tinggian kewaliannya daripada ketinggian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Kenapa para ulama mengatakan lebih tinggi daripada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai? Karena salah satu keistimewaan karomah yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai dan belum dimiliki oleh wali-wali yang lain, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal waktu itu disaksikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa itu? Yaitu bisa mencium tangan mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad di kuburan, kemudian dibukalah kuburan tersebut karena cucunya yaitu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai rindu dengan Nabi untuk ingin mencium tangan baginda. Kemudian apa? Kemudian habis itu terbuka makom Nabi, dipenuhi dengan cahaya, kemudian keluarlah tangan mulia baginda Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai pada waktu haji. Padahal waktu itu disaksikan oleh ribuan wali. Salah satu orang yang haji, wali yang haji itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari ini ulama mengatakan pada waktu itu bahwasanya Sultanul Auliya, pemimpin para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan ghayatul ma'rifati billah, puncak makrifat seseorang kepada Allah, katanya ghayatul ma'rifati billah, puncak kemakrifat Nabi tentang Allah, puncak makrifat seorang wali kepada Allah, al-iqanu, meyakini seyakin-yakinnya biwujudihi ta'ala, dengan adanya Allah, bila kaif. Katanya bila kaif. Kaif itu apa? Kaif itu kalau dalam istilah ilmu tauhid itu adalah kullu ma kana min sifatil makhluqin. Setiap sifat-sifat makhluk itu adalah kaif. Artinya apa? Meyakini bahwasanya Allah ada bila kaif, tanpa disifati dengan sifat makhluknya. Tanpa disifati dengan sifat makhluknya. Bila makan, dan tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau umpamanya ada seseorang mengaku wali, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah ada di hati, ini adalah dusta. Kenapa? Karena yang namanya wali itu tidak akan bodoh tentang ilmu agama, terutama ilmu yang doruri. Kata imam kita, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan seorang wali dari orang yang bodoh tentang ilmu agama. Tidak mungkin. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang masih percaya tentang orang yang mengaku wali, tapi dia mengatakan meyakini Allah ada di dalam dirinya, Allah menyatu dengan dia, berarti orang tersebut mendustai imam-imamnya. Kamu percaya orang yang mengaku wali, belum tentu kebenarannya wali, atau percaya tentang Imam Syafi'i, atau percaya tentang Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, yang ulama semuanya penuh dalam bukunya mengatakan bahwasanya pemimpin para wali itu adalah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Jadi begitu. Jadi namanya hakikat, ma'rifat, kemudian syariat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak boleh dikatakan kamu kan ahlu zahir, kamu kan bagian yang bagian yang luar-luar saja. Saya bagian yang di dalam-dalam saja. Loh, apa maksudnya itu? Bagian di dalam-dalam itu maksudnya apa? Hati, usus, gitu, darah. Yang nggak bisa. Yang namanya hakikat, makrifat, itu adalah konsekuensi dari seseorang belajar ilmu syariat, kemudian dilaksanakan, kemudian buahnya itu akan ada pada dirinya. Orang kalau melaksanakan apa yang kita ajarkan dalam ilmu doruri, seperti dalam ilmu yang kita jelaskan dalam ilmu tasawuf, orang tidak boleh dengki dengan yang lain. Orang harus menjauhi kemaksiatan. Kalau sudah menjauhi kemaksiatan, tidak ada iri dengki kepada orang lain.
orangnya akan jernih. Kalau ada jernih, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang tersebut. Salah satu hikmahnya ketika dia belajar tidak paham menjadi paham. Asalnya itu sulit sekali menjadi mudah. Itu salah satu hikmahnya. Tapi harus tidak diawali dengan ilmu syariat. Harus belajar dulu. Kalau tidak begitu hanya mengandalkan hati, apa berarti tidak ada gunanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai para manusia, belajarlah karena namanya kepahaman itu dihasilkan dari belajar. Itu kalau dia mengatakan hanya urusan hati, tidak memperdulikan yang lain, berarti dia mendustai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi kalau ada seseorang mengatakan bahwasanya antara syariat, hakikat, dan makrifat itu nggak bisa disatukan, nggak bisa. Gimana dia tahu? Oh namanya hakikat, artinya itu adalah buah dari seseorang mengamalkan ilmunya. Itu tadi yang kita jelaskan. Kalau dia sudah bersih hatinya, tapi harus belajar dulu bagaimana dia menjaga hatinya, bagaimana dia menjaga anggota badannya dari maksiat. Dia tidak akan bisa menjaga semuanya ini kalau dia tidak belajar. Bagaimana dia itu menjaga hatinya supaya tidak riya, tidak ujub, tidak bangga diri, melupakan bahwasanya itu adalah karunia Allah sehingga menimbulkan kesombongan. Itu kan disebutkan dalam ilmu tasawuf. Itu adalah implementasi ataupun penerapan dari pelajaran-pelajaran yang ia ambil dari guru-gurunya dengan talaqi. Baru nanti ada ilmu itu tadi, kalau dia sudah menerapkan nanti hatinya akan bersih sehingga tidak ada namanya ujub, tidak ada riya, tidak ada menuduh kepada orang. Kalau dikotorin orang dia sabar, itu jadinya nanti. Kalau sudah begitu akan diangkat oleh wali Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali. Kalau sudah dia melakukan perkara yang wajib, menjauhi perkara yang haram, dan ditambah kesunahan-kesunahan meskipun satu, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali. Itu hakikat yang sebenarnya. Makanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan seorang wali itu dari orang bodoh. Paling tidak dia itu mengerti tentang ilmu yang daruri, mukhtasar ini. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara beristinja dengan benar itu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mengatakan kamu bagian luar-luar saja, itu kan biasanya dikatakan kepada orang yang tidak mau susah untuk belajar, tidak mau susah untuk belajar. Yang penting hatinya katanya. Nah, nggak bisa. Orang itu tidak akan bisa menjaga hatinya kalau dia itu tidak belajar. Orang tersebut tidak bisa akan menjauhi perkara yang haram kalau dia tidak belajar. Orang tersebut tidak akan bisa melaksanakan perkara yang wajib secara total kalau dia tidak belajar. Karena itu sesuai dengan anjuran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis saja dan itu benar disampaikan oleh Nabi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu agama itu wajib bagi semua orang. Wajib bagi orang yang mukallaf. Jadi itu ya, mungkin ada yang punya pertanyaan. Ustadz, ada pertanyaan. Kebanyakan orang mereka berkata bahwa Allah jika menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Dan pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan
adatul hikayah. Mohon. Jadi kun fayakun itu kalau kata para ulama ibaratun ansuratil ijad wala yalhaqu wala yalhaqullah taala at-ta'ab. Jadi ketika dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin ya idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, itu kan salah satunya. Bahwasanya jika Allah mengendaki terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu terjadi, arti yang benar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ilmu Allah, dan cepat tanpa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat capek seperti makhluk ketika berbuat sesuatu. Kalau sesuatu makhluk berbuat sesuatu itu dengan bersentuhan langsung. Tapi kalau Allah tidak, itu kata ulama. Ibaratun ansuratil ijad. Artinya ungkapan tentang bahwasanya cepatnya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Artinya cepat, ingat, cepat bukan waktu. Akan tapi Allah menjadikan sesuatu itu tidak disifati dengan sifat capek. Itu maksudnya. Tidak disifati dengan sifat capek, bukan bersentuhan. Seperti halnya makhluk ketika ingin sesuatu atau ingin membuat sesuatu, ia bersentuhan dan disifati dengan sifat capek. Itu maksudnya. Karena apa? Karena berapa miliar Allah Ta'ala menjadikan makhluk dalam 1 detik. Kenikmatan-kenikmatan, peredaran darah, kemudian 1 orang. Itu pada 1 orang, belum 2 orang, 3 orang, 4 orang. Miliaran, miliaran ataupun triliunan bahkan. Itu maksudnya adalah kun fayakun. Jadi ibaratun ansuratil ijad. Jadi ungkapan bahwasanya Allah menjadikan sesuatu itu tidak disifati dengan sifat capek. Sifat capek seperti halnya makhluk berbuat sesuatu itu disifati dengan sifat capek. Kemudian yang berikutnya adatul hikayah. Adatul hikayah itu adalah adat yang dibuat untuk hikayat, itu maksudnya. Seperti umpamanya ada seseorang itu menceritakan tentang kekufuran yang diucapkan oleh orang lain. Maka adat yang dibuat untuk menceritakan itu seperti kata dia, begitu. Kata dia mengatakan itu begitu. Itu namanya adat hikayah. Jadi harus ada begitu supaya tidak dikatakan dia yang mengucapkannya. Bagaimana dengan sebagian orang yang membagi keimanan dengan tingkatan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Itu tadi penjelasannya. Apakah thariqah merupakan salah satu cara mencapai kewalian? Thariqah itu maksudnya apa? Kalau thariqah itu kan cara wali-wali Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Ahmad Ar-Rifai itu adalah salah satu thariqahnya, thariqah Ar-Rifaiyah, dengan mengucapkan tahlil, dengan pakai pakai tasbih, kemudian bisa di thariqatus sahab, ditarik begitu, tasbihnya itu. Jadi begini, jadi kayak begini. Ini thariqah rifaiyah itu, kalau yang seperti itu enggak. Jadi untuk menjadi wali itu caranya pertama belajar ilmu agama yang daruri. Kemudian mengerjakan perkara yang wajib dan menjauhi yang dilarang, serta ditambah perkara yang sunnah meskipun 1 dan itu istiqomah. Insya Allah jadi wali. Itu kuncinya. Belajar ilmu agama yang daruri terutama,
Kemudian dengan itu, kalau sudah tahu perkara-perkara yang wajib, itu dilakukan, kemudian menjauhi perkara yang dilarang, dan ditambah perkara yang sunnah, meskipun satu, dan itu istiqomah, insya Allah itu jadi wali. Itu caranya begitu. Kalau ingin jadi wali, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah dan amal-amal kita diterima oleh Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wa